Gadis kecil penjual korek api. Di suatu malam Natal, salju turun amat deras, perlahan menutupi seisi kota hingga dipenuhi warna putih. Angin pun mulai berembus kencang, membuat semua orang bergegas pulang. Apalagi ini adalah malam Natal, malam yang indah untuk dirayakan bersama keluarga. Semua orang mulai meninggalkan jalanan kota, kecuali seorang gadis kecil penjual korek api yang masih menawarkan korek apinya kepada para pejalan kaki. Sudah dari tadi pagi ia berjualan, namun tidak ada satupun yang mau membelinya. Gadis kecil itu mengenakan pakaian compang-camping dan sepatu boots yang hampir rusak. Ia terpaksa berjualan korek api hingga malam karena ayahnya. Gadis kecil tersebut akan dimarahi dan dipukuli oleh ayahnya jika ia tidak berhasil menjual korek apinya. Meski udaranya dingin dan perutnya mulai berbunyi tanda lapar, ia tetap mencoba menjual batang-batang korek apinya. "Mau beli korek api?" tanyanya pada seorang pria tua. "Ibu, belilah korek api ini," kata gadis kecil itu pada seorang ibu lainnya berbaju merah. "Tapi aku tidak ingin membeli korek api," kata ibu itu. Si gadis kecil melanjutkan berjualannya, namun sayangnya masih belum ada seorang pun yang mau membeli korek apinya. Gadis kecil itu mulai membayangkan apa yang nanti ayahnya lakukan ketika ia pulang ke rumah. Tidak, aku harus mencoba menjualnya lagi. Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh membuat ayah kecewa, ucapnya sembari menguatkan diri sendiri. Gadis kecil itu pun segera berjalan menghampiri orang yang berlalu lalang di jalanan kota itu. Ia mencoba menawarkan korek apinya pada sebuah keluarga kecil, namun mereka sama sekali tidak menghiraukan gadis kecil itu. Ia kembali berjalan, dan sebenarnya ia ingin pulang ke rumah. Ia juga ingin merayakan malam Natal seperti orang lain. Dari balik sebuah jendela, gadis kecil itu melihat sebuah keluarga yang merayakan malam Natal dengan bahagia dan kehangatan. Ada tungku api di sana, makanan yang enak, dan keluarga yang bahagia. Gadis kecil itu menambahkan hal tersebut. Ia juga menginginkan momen kehangatan Natal bersama keluarganya. Andai saja ibu dan nenek masih ada, aku dapat merasakan hal seperti ini, ucap gadis kecil itu dalam hati. Malam semakin larut dan salju turun semakin deras. Kaki gadis kecil itu kedinginan. Perutnya semakin kelaparan. Ia sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Mungkin lebih baik jika aku beristirahat sebentar di sini, pikir gadis kecil itu lalu duduk di depan sebuah pertokoan. Sambil menggigil kedinginan, gadis kecil itu duduk tertimpa curahan salju. Perutnya terasa amat lapar dan sudah tidak bisa bergerak. Gadis yang kedinginan itu mengembus-embuskan napasnya ke tangannya, tetapi tidak menghangatkannya. Gadis kecil itu takut pulang ke rumah. Ia belum berhasil menjual sebatang pun korek apinya. Entah apa yang akan terjadi jika ia pulang. Lagi pula, di rumah sangatlah dingin. Angin berembus dari segala penjuru. Mungkin kalau aku menyalakan korek api ini akan sedikit terasa hangat, pikirnya, lalu menyalakan sebatang korek api sambil gemetaran kedinginan dengan menggoreskannya ke dinding. Tiba-tiba saja
Dari dalam api muncul sebuah penghangat atau tungku api. "Oh, hangatnya," ucap gadis itu sembari mengangkat tangannya ke arah tungku pemanas tersebut. Namun tidak lama, angin berembus dan nyala api korek pun padam. Tungku pemanas itu pun ikut menghilang. Gadis itu kemudian menyalakan korek api yang kedua kalinya. Kali ini, dari dalam nyala api muncul aneka macam hidangan di depan matanya. Berdiri sebuah meja yang penuh dengan makanan hangat, dan di meja makan itu terdapat seekor angsa panggang yang masih sangat hangat. Gadis kecil itu berusaha menjangkau, namun tiba-tiba apinya kembali padam dan hidangan itu pun menghilang. Gadis itu segera mengambil korek apinya yang ketiga, lalu menyalakannya lagi. Tiba-tiba gadis itu sudah berada di bawah sebuah pohon Natal yang besar dan megah. Ada banyak hiasan lampu warna-warni pada pohon Natal tersebut. "Wow, lebih indah daripada pohon Natal yang kulihat tadi." Gadis kecil itu kegirangan. Gadis itu tanpa sadar menjulurkan tangannya, lalu korek apinya bergoyang tertiup angin. Tetapi cahaya lilin itu naik ke angkasa dan semakin redup dan berubah menjadi bintang yang sangat banyak. Salah satu bintang itu dengan cepat menjadi bintang beralih. "Wah, malam ini ada seseorang yang mati dan pergi ke tempat Tuhan. Ya, waktu nenek masih hidup, aku diberitahukan olehnya," kata gadis itu dalam hati sambil menatap ke langit. Gadis kecil itu teringat kepada neneknya yang baik hati. Ia lalu menyalakan kembali sebatang korek api, dan dari dalam cahaya api muncul wujud neneknya yang dirindukannya. Sambil tersenyum manis, nenek menjulurkan tangannya ke arah gadis kecil itu. Gadis kecil itu sontak terkejut dapat melihat neneknya kembali. Terasa seperti mimpi, ia pun segera melompat ke dalam pelukan sang nenek. "Oh nenek, sudah lama aku memimpikan ini. Kenapa nenek pergi meninggalkanku seorang diri? Jangan pergi lagi, Nek. Bawalah aku pergi. Bawalah aku pergi ke tempat nenek berada," ucapnya. Namun tiba-tiba korek api yang dibakar gadis kecil itu meredup. "Hah, kalau apinya mati, nenek pun pasti akan pergi juga. Seperti tungku pemanas dan makanan hangat tadi," ucapnya dengan sedih. Gadis kecil itu pun segera mengumpulkan korek apinya yang tersisa, lalu menggosokkan semuanya. Gulungan korek api itu terbakar dan menyinari sekitarnya seperti siang hari. Nenek kembali datang dan memeluk gadis kecil itu dengan erat. Nenek pun menggenggam erat tangan si gadis kecil. Karena kebingungan, ia pun bertanya, "Nenek, kita mau kemana?" "Aku akan mengajakmu ke surga. Ibumu sudah menyiapkan makanan yang enak di sana," jawab neneknya. Gadis kecil itu terus menyalakan korek apinya. Ia tak mau neneknya kembali meninggalkannya. Saat korek api terakhir habis, si gadis kecil pun pergi bersama neneknya ke surga. Keesokan harinya, penduduk melihat tubuh gadis kecil yang sudah kaku dengan korek api yang berserakan. Mereka merasa iba dengan gadis kecil yang meninggal itu.